Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inspirasi kebaikan. Perkenalkan, nama saya Rafika Yana. Saya kelas D Geografi Stanbook 2021. Baiklah teman-teman, tujuan saya membuat video ini, saya ingin membahas tentang kecerdasan intrapersonal. Bagaimana sih cara mengembangkan intrapersonal dalam pendidikan? Nah, mengutip Ferry Melvin, kecerdasan ini bersumber dari individu itu sendiri, berarti dari kita sendiri. Nah, yang berfungsi memahami kelemahan dan kelebihan yang ada. Individu yang kuat dalam kecerdasan intrapersonal pandai menyadari keadaan emosional, perasaan, dan motivasi mereka sendiri. Mereka cenderung menikmati refleksi analisis diri, termasuk melamun, mengeksplorasi hubungan dengan orang lain, dan menilai kekuatan pribadi mereka. Lebih lanjut, ciri-ciri anak dengan kecerdasan semacam ini yaitu pandai menganalisis kekuatan dan kelemahannya, pemikir ulung, memiliki kesadaran diri yang sangat baik, serta dapat memahami motivasi dan perasaan mereka sendiri. Meski begitu, mereka cenderung lebih tertutup dan senang menghabiskan waktu sendiri. Terbiasa bekerja secara mandiri dan sangat pandai memilih jalan mereka sendiri tanpa validasi orang lain. Cara mengembangkan kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal merupakan kemampuan memahami diri sendiri dan bertindak berdasarkan pemahaman tersebut. Kecerdasan intrapersonal ini yang kuat dapat menempatkan seseorang dalam kesuksesan. Sebaliknya, kecerdasan intrapersonal yang lemah akan menghadapkan pada rasa frustasi dan kegagalan. Mengutip studi berjudul Pembelajaran Berbasis Kecerdasan Intrapersonal dan Eksistensial pada tahun 2011 disebutkan bahwa anak dengan kecerdasan intrapersonal tinggi biasanya dapat mengungkapkan keinginannya dengan baik, tidak kelebihan dan kekurangannya, sehingga berani tampil ketika mereka merasa mampu. Kecerdasan intrapersonal sendiri dapat dikembangkan pada anak. Dilansir dari laman Healthini, berikut beberapa laman Healthini mengembangkan kecerdasan intrapersonal. Di antaranya sebagai berikut. 1. Buat jadwal. Jika anak cenderung menyimpang dari tugas di saat ada banyak hal yang harus dilakukan, cobalah untuk membuat jadwal yang mencakup komitmen dan janji bersama dengan aktivitas sosial, pekerjaan rumah tangga, serta perawatan diri seperti olahraga dan relaksasi. Pertimbangan tujuan penting untuk memiliki tujuan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Sukses dengan tujuan jangka pendek seperti menghentikan kebiasaan yang tidak diinginkan atau membaca buku setiap bulan. Sedangkan jangka panjang berarti dapat memberdayakan untuk membuat tujuan lebih luas yang membutuhkan waktu lama atau menjadi orang yang sepenuhnya jujur. Oke, tujuan yang realistis mempertimbangkan keterbatasan dan kekuatan pribadi. Mengakui pencapaian masa lalu akan meningkatkan kesadaran diri sekaligus memperkuat keberanian untuk mengambil langkah yang lebih besar dengan tujuan masa depan. 3. Arahkan pada bakat alaminya. Sangat sedikit orang yang secara alami pandai dalam segala hal, tetapi mungkin memiliki keberadaan beberapa kekuatan tertentu bahkan jika belum mengenalnya. Sangat lumrah untuk mengarahkan keterampilan emosional dengan cara yang bermanfaat bagi orang lain dan gagal menerapkan keterampilan yang sama pada pengalaman diri sendiri. Hal ini dapat membuat anak tampak kurang memiliki keterampilan tersebut, padahal sebenarnya dia merasa lebih mudah untuk membantu orang lain. Yang keempat, luangkan waktu untuk refleksi diri. Refleksi diri mungkin tampak seperti pekerjaan yang cukup besar, karena bisa mencakup banyak hal.
Saat sedang melakukan refleksi diri, anak mungkin memperhatikan kebiasaan apa yang berhasil untuk mereka dan di mana akan mengalami tantangan. Yang kelima, membuat jurnal. Menulis jurnal dapat membantu anak terhubung dengan dirinya sendiri pada tingkat emosional yang dalam dengan memberikan catatan nyata tentang pikiran dan perasaan untuk dilihat kelak. Yang dimaksud jurnal merupakan catatan tertulis tentang diri mereka. Ini memberikan ruang yang bagus untuk melacak tujuan penting, emosi, dan pengalaman harian secara keseluruhan dan juga membantu anak menunjukkan hal-hal yang ingin diperbaiki seperti kepercayaan diri yang rendah atau kurangnya motivasi. Membuat jurnal juga dapat menunjukkan pertumbuhan dari waktu ke waktu ketika anak meragukan kemampuan internalnya atau merasa seolah-olah belum mencapai banyak hal. Dia akan melihat ke belakang selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun yang lalu dan menunjukkan keterampilannya mereka sesungguhnya. Baiklah teman-teman, hanya itulah yang bisa saya sampaikan cara mengembangkan intrapersonal dalam pendidikan untuk anak-anak masa sekarang. Demikianlah video yang saya buat ini, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Ketika ada salah kata-kata yang saya sampaikan, saya mohon maaf kepada teman-teman sekalian. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.